Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk penjelasan yang kedua ya, Ibu bagi. Tadi yang pertama adalah pengenceran asam basa, sekarang masuk ke titrasi asam basa. Oke, kita lanjutkan saja ya, langsung. Titrasi, apa itu titrasi? Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi titrasi itu adalah teknik analisis untuk menentukan konsentrasi suatu larutan gitu ya, asam atau basa. Nah, jadi kalau kita melakukan titrasi, ada barang-barang atau bahan-bahan alat-alat ya yang kita gunakan untuk melakukan titrasi. Nah, ini adalah alat dan bahan yang bisa kalian lihat ya. Untuk melakukan titrasi kita butuh yang pertama ada statif ya, statif dan klem di sini. Kemudian kita butuh buret. Nah, buret ini adalah yang seperti ini ya. Panjang ini namanya buret. Kemudian kita butuh yang namanya labu Erlenmeyer. Nah, ini adalah Erlenmeyer. Nah, kemudian di sini ada statif dan klemnya ya. Nah, ini adalah peralatan yang kita butuhkan ketika kita melakukan titrasi. Nah, di sini tadi titrasi itu adalah teknik analisis ya atau teknik perhitungan gitu ya untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam dan basa. Nah, nanti reaksinya itu adalah reaksi netralisasi karena yang dimasukkan ke dalam sini adalah asam dan basa. Reaksi netralisasi nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Reaksi netralisasi ini adalah asam plus basa ya. Dimana kalau reaksi netralisasi itu asam plus basa ditambah asam ditambah basa gitu ya akan menjadi garam plus air. Nah, di sini istilah penting yang harus kalian ketahui dalam tahapan titrasi adalah yang pertama larutan standar. Nah, apa itu larutan standar? Larutan standar itu atau titran merupakan larutan yang konsentrasinya sudah diketahui di dalam buret. Jadi, nanti larutan standar ini adalah larutan yang ada dalam buret. Jadi di sini ya, diletakkannya di dalam sini. Nah, ini biasanya sudah diketahui. Misalkan yang di sini adalah HCl 0,1 m. Nah, ini berarti yang sudah diketahui ya molaritasnya. Jadi ditaruh dalam buret. Titrat itu apa? Titrat itu adalah larutan yang akan dicari konsentrasinya. Nah, misalkan titrat itu ditaruhnya di sini. Jadi, untuk titran selalu ada di buret, titrat ada di labu Erlenmeyer. Paham ya? Jadi, kalau yang belum diketahui konsentrasinya, kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Nah, kemudian titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu adalah saat terjadi gitu ya, saat mol asam sama dengan mol basa. Jadi, ekuivalen itu kan sama dengan gitu ya. Jadi, titik ekuivalen itu terjadi ketika mol asam sudah sama dengan mol basa. Ya, asam dan basa itu tepat habis bereaksi. Nah, biasanya titik ekuivalen itu ditandai dengan titik akhir titrasi ya. Titik akhir titrasi itu adalah saat indikator berubah warna. Jadi nanti buret gitu ya, di dalam buret ini kan nanti misalkan ini ada HCl 0,1 m misalkan. Kemudian kita akan mencari berapakah molaritas dari NaOH yang ada dalam Erlenmeyer ini. Nah, biasanya nanti ditetesi dengan larutan yang ada di dalam sini, ditetesi dengan indikator ya yang kita sudah pelajari. Indikatornya itu biasanya menggunakan indikator phenolphthalein misalkan ya atau PP. Nah, nanti ketika penetesan di dalam buret ini gitu ya terjadi gitu ya tetes demi tetes, nanti lama-kelamaan akan terjadi suatu kondisi di mana larutan yang ada dalam Erlenmeyer ini nanti berubah warna ketika ditetesi oleh HCl. Misalkan ketika sudah 20 tetes misalkan gitu ya. Awalnya 20 tetes itu masih tidak berwarna. Tapi nanti ketika 21 tetes tiba-tiba langsung berwarna, misalkan warnanya jadi pink seulas atau pink muda gitu ya. Nah, itulah kalau misalkan sudah terjadi perubahan warna, maka itu disitulah saat terjadi titik akhir titrasi. Nah, ketika titik akhir titrasi terjadi atau perubahan warna itu terjadi, maka titik ekuivalen juga sudah pasti terjadi, gitu ya. Paham ya? Jadi titik akhir titrasi itu terjadi, maka titik ekuivalen juga pasti sudah terjadi. Jadi langsung kita hentikan titrasinya. Kalau sudah berubah warna, maka kita hentikan titrasinya. Jangan sampai warnanya itu semakin pekat gitu ya, karena kita ditetesinnya nggak berhenti-berhenti gitu ya. Kalau ditetesin terus-menerus, nanti kepekatannya akan semakin pekat, warnanya juga semakin pekat. Nah, itu nanti gagal titrasinya. Harus diulang lagi titrasinya. Dan biasanya titrasi asam basa ini untuk mendapatkan nilai yang konkret gitu ya atau nilai yang objektif, kita melakukan titrasi sebanyak 3 kali ya, supaya nanti kita lihat perubahannya itu tidak terlalu jauh dan signifikan gitu ya. Jadi hasil molaritasnya juga bisa diketahui dengan pasti. Nah, jadi titik akhir titrasi itu ya sama dengan titik ekuivalen. Jadi gini, kalau titik ekuivalen itu kita tidak bisa tahu atau tidak bisa lihat dari kasat mata gitu ya. Karena titik ekuivalen itu terjadi ketika saat mol asam sama dengan mol basa. Nah, diketahuinya dari pengamatan kita adalah ketika titik akhir titrasi itu terjadi.
Titik akhir titrasi terjadi itu adalah saat indikator itu berubah warna. Paham ya? Saat indikator berubah warna. Jadi kalau udah ada perubahan warna sedikit, itu harus dihentikan. Nah, biasanya untuk melakukan titrasi juga ini sangat penting sekali ya, untuk keterampilan kalian di laboratorium. Biasanya kalau misalkan nanti kalian akan melanjutkan perkuliahan ke dalam farmasi, teknik kimia gitu ya, atau pokoknya perkimiaan gitu ya, pasti titrasi ini sering kalian lakukan. Jadi harus berhati-hati sekali gitu. Nah, kemudian untuk rumus titrasi asam basa itu mirip dengan rumus pengenceran. Masih ingat ya, rumus pengenceran tadi itu kan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, kalau rumus titrasi asam basa itu kita menggunakan M1 kali V1 kali A atau MA VA kali A sama dengan MB kali VB kali B ya. A di sini ini menunjukkan untuk asam. Ya, A ini adalah valensi asam, B-nya adalah valensi basa. Jadi jumlah H plusnya dan jumlah OH minnya. Oke. Nah, di sini contoh sebanyak 20 mili asam sulfat. Oke, kalau 20 mili asam sulfat berarti ini adalah VA. Dititrasi dengan NaOH 0,1 M. Berarti ini MB. Dan ternyata pada akhir titrasi diperlukan volume NaOH sebesar 20 mili. 20 milinya ini berarti adalah VB. Jadi molaritas asam sulfat dari ini adalah berapa gitu ya. Nah, kalau seperti ini berarti yang ada di dalam buret itu NaOH atau H2SO4-nya. Oke, ingat ya, yang ada di dalam buret itu adalah yang konsentrasinya diketahui. Jadi NaOH nantinya ada di buret. Sedangkan yang di dalam Erlenmeyer atau yang dijadikan sebagai titrat itu adalah yang asam sulfatnya, karena yang dicari adalah molaritas asam sulfat. Nah, kita masukkan ke rumus MA kali VA kali A sama dengan MB kali VB kali B gitu ya. Dimasukkan, dapatlah MA-nya adalah 0,05 M. Jadi hasil dari titrasi tersebut diketahui MA-nya adalah 0,05 atau molaritas asam sulfatnya adalah 0,05. Seperti itu. Untuk soal berikutnya, nah ini biasanya kalau misalkan kalian praktek gitu ya di laboratorium, kita akan melakukan titrasi sebanyak 3 kali. Jadi nanti yang didapatkan adalah data pengamatan seperti ini. Ya, data pengamatannya seperti ini. Dilakukan sebanyak 3 kali titrasi, awal volumenya 40. Nah, ketika diteteksi 24 mili, itu langsung sudah berubah warna. Nah, kemudian titrasi yang kedua kita coba 25 mili, dia baru berubah warna. Titrasi yang ketiga dicoba gitu ya, ketika 25 mili gitu ya, baru berubah warnanya gitu. Nah, dari sampel ini bisa diketahui untuk menghitung titrasinya gitu ya, atau menghitung konsentrasi larutan CH3COH-nya adalah CH3COH A-nya 1 ya, karena ini kalau terurai itu menjadi CH3CO- ditambah H+. Kemudian VA-nya sama dengan 40 mili, BaOH2 gitu ya. BaOH2-nya B-nya itu sama dengan 2 karena OH-nya ada 2 gitu ya. MB-nya 0,1. Nah, untuk volumenya karena ini ada 3 kali titrasi, volume BaOH-nya, jadi kita harus rata-ratakan ya. Jadi kalau misalkan ada 3 kali titrasi, 4 kali titrasi, ini harus dirata-ratakan terlebih dahulu. Jadi kita rata-ratakan 24 ditambah 25 tambah 26 dibagi sebanyak berapa kali dia titrasi ya. 3 kali sama dengan 25 mili. Jadi barulah dimasukkan ke rumus titrasi MA VA kali A sama dengan MB VB kali B. Ya, kita masukkan MA-nya yang dicari, VA-nya sudah diketahui ya, 40 mili, semuanya kan 40 mili. Kalau dirata-ratakan juga pasti 40 mili. A-nya sama dengan 1, MB-nya 0,1 M dikali dengan VB-nya 25 mili gitu ya, dikali B-nya sama dengan 2. Jadi MA-nya sama dengan 25 kali 2 adalah 50. 50 kali 0,1 adalah 5. 5M dibagi dengan 40 hasilnya adalah 0,125 M. Jadi konsentrasi CH3COH ya ketika dititrasi dia didapatkan konsentrasinya adalah 0,125 M begitu. Ya. Nah, kemudian untuk kurva titrasi asam basa. Nah, jadi ada nanti namanya kurva. Kurva titrasi di sini ya, kalau namanya kurva gitu berarti dari 0 sampai dengan 14. Kemudian di sini ada garisnya ya, ini menunjukkan volumenya. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui, kalau ada kata-kata kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat, otomatis kalian sudah bisa membedakan ya, yang mana yang ada di buret, yang mana yang ada di dalam Erlenmeyer. Kalau asam kuat dengan basa kuat, berarti asam kuatnya ini yang ada dalam Erlenmeyer yang jadi titratnya.
Tapi basa kuatnya ini kan dengan basa kuat, artinya basa kuat ini yang ada dalam buretnya ya, atau titran. Jadi tolong dipahami baik-baik kata-katanya ya. Kurva titrasinya asam kuat dengan basa kuat. Jadi asam kuat yang kita cari konsentrasinya dan basa kuat yang ada dalam buret. Oke. Nah, jadi awal mulanya untuk kurvanya karena asam kuat terlebih dahulu, jadi dimulai dari 0 gitu ya. Dari 0. Kemudian ketika lama-lama ditetesi oleh basa gitu ya, ditetesi oleh si basa kuat, nanti dia lama-lama pH-nya akan berubah ya. Naik gitu ya, terus sampai menuju ke arah basa karena kan basa kuat. Basa kuat itu kan menuju 14 gitu ya. Makanya kurvanya menuju ke angka 14, ke pH 14. Nah, kemudian di sini nanti akan ada titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu adalah titik di mana mol asam sama dengan mol basa. Nah, di sini diketahui pH titik ekuivalennya adalah 7. Kenapa 7? Lagi-lagi, asam kuat dengan basa kuat ya, sama-sama kuat. Asamnya kuat, basanya kuat. Otomatis nanti pH ekuivalennya itu pasti pH netral. Jadi sama dengan 7. Nah, biasanya untuk asam kuat sama basa kuat, nanti kita membutuhkan indikator yang namanya PP ya. Tadi Ibu bilang untuk melakukan titrasi kita itu menambahkan indikator ke dalam ini ya, dalam titrat gitu ya atau Erlenmeyer. Jadi nanti ditambahkan di dalam titrat atau Erlenmeyer-nya 3 tetes phenolphthalein gitu. Dan kenapa digunakan indikator ya? Karena penambahan indikator itu untuk menentukan gitu ya, ketika dia nanti tepat bereaksi gitu ya atau titik mol asam sama dengan mol basa, maka kalau digunakan indikator dia akan berubah warna. Tidak berwarna menjadi pink. Jadi nanti akan ada perubahan warna yang tadi Ibu bilang, jadi pink gitu ya. Kalau dia sudah mol asam sama dengan mol basanya. Tapi kalau kita tidak menggunakan indikator, mau sampai berapa mili pun tidak akan berubah warnanya. Ya. Jadi jangan dilupakan indikator itu. Nah, kemudian lanjut ke kurva titrasi berikutnya yaitu basa kuat dengan asam kuat. Nah, kalau basa kuat dengan asam kuat, berarti basa kuatnya itu yang ada di Erlenmeyer, asam kuatnya yang ada dalam buret. Otomatis kita mulai pH-nya atau trayek kurvanya itu dari pH yang basa kuat, yaitu dari 14. Jadi mulai dari sini. Oke. Jadi kamu gambarnya mulai dari sini dulu. Karena basa kuat itu pasti 14 gitu ya. Jadi kita turun baru nih dari 14 turun gitu ya ke asam kuat. Asam kuat itu menyentuh 1 gitu ya. Nah, ke sini. Nah, ini pun sama, titik ekuivalennya sama dengan 7. Kenapa 7? Ya karena basa kuat sama asam kuat sama-sama kuat gitu ya. Jadi nanti dia netral. pH-nya adalah pH netral titik ekuivalennya. Dan ini pun sama menggunakan indikator phenolphthalein gitu ya. Jadi yang paling cocok ketika kita titrasi basa kuat sama asam kuat itu menggunakan indikatornya adalah phenolphthalein karena dengan phenolphthalein ini bisa langsung terlihat gitu ya perubahan warnanya ketika dia sudah tepat bereaksi atau sudah mencapai titik ekuivalen gitu. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Oke, asam lemahnya berarti yang ada dalam Erlenmeyer dan basa kuatnya dalam buret. Ingat ya, asam lemah itu berarti kita mulainya tidak lagi dari 0 ataupun 1, tapi agak di atasnya lagi. Makanya mulainya dari sini trayeknya atau kurvanya. Jadi kamu harus bisa menggambarkan kurva titrasinya itu dengan membayangkan kalau asam lemah berarti kita mulainya dari mana gitu ya. Nah, kalau asam lemah berarti jangan dari 1 ataupun 0 gitu ya, tapi dari agak di atasnya lagi 3 ataupun 3 lah, 3 atau 2 gitu ya. Kita mulai gitu ya menuju basa kuat itu menuju ke 14. Nah, untuk titik ekuivalennya tidak lagi 7 gitu ya. Pasti di atas 7. Kenapa di atas 7? Ya, karena ini asam lemah dengan basa kuat. Asamnya kan lemah, basanya kuat. Pasti yang menang itu pasti yang lebih kuat, yaitu basa. Ya. Jadi yang akan mendominasi pasti larutannya itu bersifat basa. Jadi titik ekuivalen ini juga menuju pH basa, yaitu di atas 7. Ini sekitar 8 atau 9 gitu ya. Nah, biasanya juga menggunakan indikatornya adalah phenolphthalein. Seperti itu. Nah, terakhir ini ada kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat ya. Basa lemah itu berarti dia ada di titrat dalam Erlenmeyer dengan asam kuatnya adalah dalam burat gitu ya. Basa lemah jadi kita mulainya di bawah angka 14 ya. Jadi jangan dari 14. Kalau 14 itu nanti basanya basa kuat. Jadi kalau basa lemah kita sesuaikan. Berarti dia di bawah atau kurang dari 14. Kita mulai sekitar 12 ataupun 11 atau 13 gitu ya. Nah, ini kita mulai. Nah, baru menuju ke asam kuat. Nah, seperti ini ya. Nanti untuk titik ekuivalennya juga tidak lagi 7, tapi di bawah 7 karena yang mendominasi larutannya adalah sifatnya asam kuat. Jadi nanti menyesuaikan titik ekuivalennya pasti
pH-nya adalah pH yang asam kuat, ya. Nah, ini untuk indikator yang tidak lagi menggunakan PP karena, yang dirasa lebih cocok adalah menggunakan metil merah. Kenapa seperti itu? Karena kan tadi nanti perubahannya berbeda-beda ya. Nah, dirasa untuk yang metil merah ini nanti akan terlihat sekali perubahan warnanya ketika dia sudah mencapai, pH yang diinginkan atau titik ekuivalennya ya, merah menjadi kuning menggunakan metil merah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu cukup sekian ya, untuk penjelasan Ibu mengenai pengenceran dan juga titrasi asam basa. Nah, dari 2 penjelasan ini semoga bisa dipahami, semoga bisa dipahami pelan-pelan gitu ya, dan semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menyelesaikan tugas yang sudah Ibu berikan, yaitu tugas LKS gitu ya, sebelum kita ulangan harian. Oke, sampai di sini Ibu tutup. Terima kasih banyak, pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.